Halo anak-anak, senang sekali Bu Ika bisa menyapa kembali kalian untuk belajar bersama. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Semoga kita semua dan juga keluarga senantiasa sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bersama, khususnya untuk belajar tematik. Nah, kali ini kita akan mempelajari PPKN, tema 1 tentang diriku, khususnya subtema 1, aku dan teman baru. Baik, materi PPKN yaitu KD 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari individu di rumah. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar siswa memahami informasi hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. Baik, kita akan membahas mengenai tata tertib atau aturan yang ada di rumah. Tentu kalian di rumah ada aturan dari mama dan papa. Contohnya, yang pertama, berpamitan sebelum meninggalkan rumah. Misalnya saat mau berangkat sekolah, siapa yang kalau waktu TK mau berangkat ke sekolah berpamitan? Ya, itu adalah sikap yang baik yang harus kalian lakukan. Nah, gambar ini adalah contoh seorang anak yang berpamitan kepada papa atau ayahnya sebelum sekolah. Anaknya berkata, "Ayah, saya pamit pergi sekolah." Lalu, ayahnya berpesan kepada anaknya, "Selamat belajar, Nak." Nah, untuk apa sih kita berpamitan sebelum meninggalkan rumah? Nah, itu agar orang tua tahu kalian pergi kemana, jadi orang tua tidak bingung. Jadi jika tidak pamit, maka orang tua akan bingung akan mencari kemana. Nah, di masa pandemi COVID ini, kita tidak boleh asal sembarangan bersalaman, ya, berjabatan tangan. Mengapa? Karena ini akan mempercepat penularan virus COVID. Lalu bagaimana kalau tidak boleh bersalaman? Nah, ada beberapa alternatif atau contoh pengganti berjabat tangan. Misalnya, gambar seperti ini mengakukan tangan di dada. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau bersalaman, nah tidak bersentuhan telapak tangan. Selanjutnya, contoh yang kedua, nah tos. Nah, seperti itu juga bisa. Atau contoh yang ketiga, yaitu dengan menyatukan siku dengan siku kalian dengan siku orang lain. Itu adalah contoh pengganti bersalaman di masa pandemi COVID ini. Baik, kita lanjut. Contoh peraturan di rumah. Nah, kalian harus patuh pada orang tua dengan cara mendengarkan nasihat orang tua. Ayo, siapa yang kalau diberitahu orang tuanya mendengarkan? Atau mungkin ada yang marah-marah kalau diberitahu oleh orang tua. Nah, contohnya nih, ada seorang anak yang ngambek. Nah, kenapa dia ngambek? Nah, "Mama, aku mau main di taman." Nah, mamanya menasehati, "Mainnya di dalam rumah saja ya, karena di luar hujan." Jadi kalau papa, mama, atau orang lain di rumah menasehati, tentu pasti memiliki
tujuan, yaitu untuk kebaikan kalian. Jadi kalau diberitahu, dengarkan ya. Kalau atau jika tidak patuh pada orang tua, maka papa, mama akan sedih, akan kecewa, atau mungkin kalian akan dimarahi kalau diberitahu tidak mau mendengarkan. Selanjutnya, contoh aturan yang ada di rumah, ya kalian bisa membantu orang tua. Misalnya dengan cara merapikan mainan sendiri. Lalu juga kalau mama sedang menjemur baju, kalian bisa membantu mama. Apa tujuannya? Yaitu untuk melatih kemandirian kalian. Oke, kita lanjut. Contoh aturan yang keempat. Tentu di rumah ada televisi kan? Mungkin mama dan papa sering berpesan kalau menonton televisi tidak boleh terlalu dekat. Nah, siapa yang tahu tujuannya? Ya, betul sekali. Orang tua mengingatkan supaya menonton televisi tidak terlalu dekat, karena jika terlalu dekat bisa merusak mata. Baik, contoh yang terakhir adalah mengerjakan tugas ataupun PR tepat waktu. Kalian bisa dibantu oleh mama atau papa, atau kalau yang sudah bisa mengerjakan sendiri, kerjakan sendiri ya. Tujuannya apa? Kalau PR atau tugas harus tepat waktu, supaya tugas tidak menumpuk. Jadi kalau misalnya hari ini tugas belum selesai, lalu besok ada tugas lagi, maka jika tidak tepat waktu mengerjakan, tugas akan menumpuk ya. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ingat ya, kalian tentu ada aturan yang ada di rumah. Di rumah ada aturan, silahkan kalian patuhi ya, laksanakan dengan baik. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya.